Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Supporter Persebaya Surabaya atau bonek bikin onar di Kota Semarang. Mereka mengeroyok seorang warga hingga menderita luka-luka. Dampak tingginya harga kebutuhan pokok, warga serbu operasi pasar murah di Kota Solo. Gunung Merapi kembali menyemburkan awan panas. Sejumlah desa di Kabupaten Boyolali terdampak hujan abu vulkanik. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan awan panas sejauh 1,5 km ke arah barat daya. Akibatnya sejumlah desa di Kabupaten Boyolali terdampak abu hujan vulkanik. Hujan abu vulkanik dari luncuran awan panas Merapi melanda 4 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Musuk dan Taman Sari di Kabupaten Boyolali Rabu pagi. Tanaman dan ruas jalan terpantau masih tertutup abu vulkanik. Meski demikian, aktivitas warga tetap berjalan normal, termasuk kegiatan belajar mengajar para siswa SDN 1 Merian dan SDN 1 Sangut. Gimana? Tebal nggak mas dari sekitar? Ya lumayan. Lumayan tebal. Dampaknya apa tadi? Kena apa? Kena abu? Kena abu. Kena tanaman ya. Semua di jalan banyak abu. Iya, gimana? Takut nggak tadi kamu hujan abu? Enggak, udah biasa ya di sini ya. Oh, ini seneng ya kasih masker. Ya. BPBD Boyolali langsung bergerak dengan membagikan 10.000 masker kepada warga di 4 desa untuk mencegah gangguan pernapasan atau ISPA. Kami himbau karena abunya juga tebal, maka selama pelajar maupun pulang sekolah mereka tetap melaksanakan prokes dengan tetap menggunakan masker. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter pada Rabu pagi. Luncuran mengarah ke arah barat daya di Kabupaten Boyolali. Menurut warga, hujan abu vulkanik terjadi sekitar pukul 7 Rabu pagi. Abu, Pak. Abu apa itu? Abu dari Gunung Merapi. Gitu. Apa hujan abu, Mas? Iya, tadi pagi sekitar pukul 7. Gitu. Lama nggak, Mas? Ya, sekitar 2 menit. 2 menit, Ya. gitu. Status Gunung Merapi sejak 5 November 2020 hingga saat ini masih siaga, sehingga warga diimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 5 km dari puncak Merapi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Percobaan penculikan nyaris kembali menimpa siswa sekolah dasar. Kali ini dialami siswi sekolah dasar di Kabupaten Blora. Ia mengaku dihampiri pria tak dikenal dan ditawari coklat. Namun ia menolak dan berlari menjauhi pria tersebut. Kepolisian sektor Jiken langsung turun tangan begitu mendapat laporan percobaan penculikan terhadap siswi sekolah dasar berinisial S. Polisi mendatangi SD Negeri Cabak di Kecamatan Jiken Blora untuk menggali sejumlah informasi dari korban dan pihak sekolah. Berdasarkan keterangan korban, ia nyaris diculik pria tak dikenal saat pulang sekolah. Pria tersebut menawarinya coklat dan mengajaknya masuk ke mobil. Namun korban menolak dan langsung berlari ke rumah warga menyelamatkan diri, meninggalkan pria misterius tersebut. Kita silaturahmi kepada Pak Guru, kebenarannya, dan Pak Guru memang sudah menerima laporan dari orang tua. Selanjutnya siswi tersebut dipanggil oleh Pak Guru, saya ajak komunikasi, keterangan siswi tersebut benar pernah didatangi oleh mobil warna hitam, turun 2 orang pakai jaket dan salah satunya pakai topi, dan orang tersebut memberikan coklat kepada siswi SD Cabak yang telah pulang sendirian. Tapi adik tersebut tidak mau dikasih coklat, malah lari pada saat pulang dari SD Cabak ini. Tapi belum sempat mau dimasukkan ke mobil dan mau diajak naik mobil, tapi siswa tersebut tidak mau. Itu keterangan dari siswinya sendiri. Polisi masih terus mendalami dugaan penculikan tersebut untuk mengungkap identitas sang pria misterius. Para siswa diimbau untuk tetap waspada. Pihak orang tua juga diharapkan menjemput anaknya saat pulang sekolah untuk mencegah lebih dini kasus penculikan anak.
Kasus penculikan anak di Jawa Tengah marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya siswa sekolah dasar di Semarang, Pati, dan Demak juga mengalami peristiwa serupa. Namun mereka berhasil lolos setelah menolak tawaran dan ajakan pelaku. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Maraknya percobaan penculikan mendorong sekolah di Kabupaten Brebes menggelar simulasi dan pelatihan untuk siswa. Dengan begitu, siswa diharapkan berani melawan saat ada ancaman penculikan terjadi. Para siswa SD Negeri 1 pada Sugih di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, begitu antusias mendapat pelatihan bela diri. Mereka mengikuti panduan seorang guru karate agar bisa lolos dari sergapan pelaku penculikan. Pelatihan dan simulasi sebagai reaksi pihak sekolah menyikapi berbagai informasi percobaan penculikan anak sekolah di sejumlah tempat di Jawa Tengah, seperti di Demak, Semarang, dan Pati. Pelatihan setidaknya membantu para siswa agar memiliki keberanian. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang berseliweran baik di media sosial maupun dari warga ke warga adanya informasi mengenai penculikan anak, sehingga kita mengusahakan untuk mengadakan sosialisasi pada anak-anak bagaimana caranya untuk bisa mengatasi penculikan itu apabila anak-anak itu mendapati orang-orang yang tidak dikenal mencoba untuk mendatangi atau melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Nanti kelihatannya sudah dilakukan beberapa simulasi untuk bisa melepaskan diri lah paling tidak dari sergapan. Ada pihak lain yang mengadakan pelatihan seperti itu, kami berterima kasih karena tentu saja sinergitas sangat diperlukan dari berbagai pihak. Ya. Kalau Dinas Pendidikan sendiri juga jelas sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan ya seperti itu. Meskipun memang sebenarnya yang terjadi ini masih ada yang hoax seperti itu ya, tapi kita tetap waspada. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah agar orang tua atau wali murid menjemput anak saat pulang dari sekolah. Giartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Pemerintah Kota Semarang menyediakan sebuah rumah yang disebut daycare sebagai upaya menekan angka stunting pada anak dan ibu hamil. Wali Kota Semarang Heve Arita Gunaryanti Rahayu meninjau calon rumah daycare di Balai RW 7 Kelurahan Manyaran, Semarang Barat. Bangunan ini akan direnovasi dan dijadikan tempat daycare penanganan stunting harian. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga mengajarkan pola asuh anak yang ditinggal orang tua bekerja. Wilayah Semarang dipilih sebagai tempat daycare karena terdapat 15 anak stunting dan 3 perempuan hamil yang kekurangan gizi kronis dan anemia. Namanya daycare atau rumah untuk anak-anak, tetapi ini dikhususkan untuk stunting karena seperti diketahui stunting ini kan diakibatkan satu masalah pemenuhan gizi, yang kedua adalah pola asuh, dan yang ketiga adalah mengenai sanitasi. Nah kalau yang gizi ini kan kita bisa langsung intervensi, kita bisa langsung memberikan kepada orang tua untuk diberikan asupan, tetapi kalau yang pola asuh ini kadang-kadang karena ibunya bekerja kemudian dititipkan kepada neneknya atau pada saudara atau mungkin dititipkan di tempat-tempat saudara dan sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami stunting. Sementara di Kabupaten Grobogan, polisi menggerakkan orang tua asuh dari personel Polri untuk anak penderita stunting. Cara itu diharapkan bisa menekan angka stunting di Grobogan. Jajaran kepolisian Resor Grobogan mengerahkan pasukan untuk menyalurkan bantuan makanan bergizi bagi balita dan ibu penderita stunting. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga dan membagikan makanan dan minuman bergizi. Grobogan tercatat memiliki 581 anak penderita stunting. Karena itu dalam jangka panjang polisi ikut menjadi orang tua asuh bagi anak penderita stunting. Anak stunting. Terus gimana tuh tanggapannya? Ya, alhamdulillah, semoga-mogahan Pak Presiden saya kepekan, lancar, sehat. Terus juga anak kami bisa sehat selalu. Amin. Harapannya pada anaknya supaya lekas gimana? Lekas
sehat, sembuh, lancar sampai dewasa. Buat program gerakan orang tua asuh untuk balita stunting yang ada di Kabupaten Grobogan. Jadi kami dari Polres Grobogan membuat gerakan kemanusiaan. Ada 160 personel Polres Grobogan yang kami tunjuk untuk dengan bayangkarinya menjadi orang tua asuh bagi 581 balita stunting yang ada di Kabupaten Grobogan, tersebar di 19 kecamatan. Balita stunting di Grobogan tersebar di 19 kecamatan. Masing-masing polsek nantinya ditunjuk menjadi orang tua asuh. Program orang tua asuh balita stunting akan dievaluasi berkala selama 2 bulan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.